saja, ya tentu yang lebih besar, lebih banyak akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Tapi tidak, ya. Justru amal itu akan ditopang nilai amalnya, nilai pahalanya itu dari sisi niat. Kecil tapi niatnya bagus, ikhlas karena Allah itu lebih tinggi ketimbang besar tapi niatnya tidak ikhlas. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengajarkan kita tentang apapun yang kita lakukan kita dasari dengan niat yang tulus dan ikhlas semata-mata karena Allah. Itu tadi kembali lagi judulnya. Dalam hidup kita ini, perhatikan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada 3 hal yang akan selalu terjadi pada diri kita, ya. Pertama, ya, akan terjadi hal yang menggembirakan, menyenangkan. Itu yang disebut dengan nikmat. Yang kedua, bisa jadi terjadi pada diri kita sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita senangi, yang disebut dengan musibah, ujian, cobaan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kadar-kadar Allah yang tidak pernah kita bayangkan, ya, ketentuan Allah yang tidak kita bayangkan. Harapan kita akan datang bahagia, tetapi ternyata susah. Harapan kita susah, ternyata bahagia. Itu namanya takdir. Maka sikap kita terhadap 3 hal itu, pertama, kalau kita mendapatkan nikmat, kita harus wajib bagaimana? Bersyukur kalau dapat nikmat. Yang kedua, kalau dapat ujian, musibah, kita harus sabar. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan takdir Allah yang tidak kita sangka-sangka, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus ikhlas ridho. Ya, tidak boleh putus asa, ya, tidak boleh putus asa. Ya, ridho, ya, terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang jelas kita harus ikhtiar, usaha. Kalau kita belum berusaha supaya kita sehat tapi tiba-tiba sakit, itu takdir. Harus kita ikhlas, redha menerima itu. Nah, orang yang tidak sabar terhadap musibah, ujian, tidak bersyukur terhadap nikmat dan tidak redha terhadap takdir Allah, maka Allah membuktinya dengan mengatakan, keluar dari bawah langitku, keluar dari muka bumiku, cari bumi yang lain, cari langit lain, cari Tuhan lain, kata Allah. Itu bentuk marah yang luar biasa. Ya, baik itu tadi. Terima kasih. Wallahu subhanahu wa ta'ala bissawab. Itu kesimpulannya, simpulan apa yang kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana kita jadikan diri kita orang yang senantiasa syukur, sabar dan ikhlas. Ya, syukur, sabar, ikhlas. Syukur terhadap nikmat, sabar terhadap musibah, ikhlas terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa melakukan 3 hal tersebut tadi. Kalau sudah 3 hal itu kita laksanakan dalam kehidupan kita, maka ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti. Ridho Allah, apa yang akan kita lakukan senantiasa ridho Allah. Tapi sebaliknya, kalau 3 hal itu kita tinggalkan, maka murka Allah yang akan datang kepada kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan jauh. Baik, terima kasih. Kita akhiri kuliah pagi kita pada hari ini, dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik hidayah yang Allah dan kasih sayang kepada kita sekalian, kepada kedua bapak kita, guru kita, keluarga kita, masyarakat kita, kepada umat Islam seluruhnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia berupa umur panjang dan yang sempurna. Ya. Kita mohon juga rezeki yang banyak, halal dan barokah. Kita mohon juga kepada kita yang khusus yang sedang menuntut ilmu, kita mohon kepada Allah supaya diberikan ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ilmu laduni,
ilmu yang berkah, itu akan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Semoga Allah mudah-mudahan kita dijadikan menjadi orang yang senantiasa syukur terhadap nikmatnya, bersabar dalam musibahnya, redha terhadap takdirnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam malapetaka, bencana fitnah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua biasa dijadikan menjadi alim ulama akhir umar mudah-mudahan Allah SWT menjadikan proses kita di proses amin dan ma'murah dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang pernah berjasa pada pesantren kita ini, yang telah menyimpangkan harta benda dalam pikirannya dan sebagainya, mengamalkan ilmunya, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, ya, umurnya, hidupnya diberkahi, mudah-mudahan panjang umur bagi Allah, tetap mati dalam iman, yang sedang tinggal dunia, mudah-mudahan kenikmatan kerapat dalam kuburnya, dijadikan kubur menjadi taman-taman surga. Dan yang mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengijabah segala doa dan permohonan kita, menyampaikan segala hajatnya dan cita-cita kita, dan pada akhirnya juga kita mohon mudah-mudahan kita mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan akhir yang husnul khatimah, masuk surga di dunia kita dan di dunia kita bersama kedua bapak kita, guru kita, dan bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Ala dunia wa ala kulli amrin salih hafiz sirrul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sesuai tempat masing-masing seperti biasa. Indah, coba ini tuh, situ dia. Silakan duduk kembali yang perempuan. Wah, coklat. Dia puji kantor. Dia. Kelas 3 pemisahan sendiri angkat tangan. Kelas 3 2 orang. Ini 2 orang. Nah. Kelas 2, kelas 1 2 orang. Kelas 2, kelas 1. Kelas 2. Nah. Siapa kelas 8? Siapa yang perempuan kelas 8 juga? Punya komisaris kelas 8. Kelas 1 2 orang. Perhatikan semua terus, perhatikan. Lu senyum. Tarik. Komisaris satu orang. Cepat, waktu bersih-bersih 5 menit ya, 5 menit. Kelas 8 itu kelas 8. Cepatan, komisaris cepatan, tinggal 5 menit. Siapa teman kelas 8 nih? Kuncinya kelas 8 siapa yang bawa? Siapa?
Perhatikan sebentar. 3 menit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, beberapa hal yang perlu diingatkan kepada anak-anakku sekalian. Ridi, coba dia jelas Ridi. Ya, kepada anak-anakku lagi sekali yang masih terlambat. Itu pokoknya yang duduk paling belakang semuanya terlambat. Hampir 20 menit terlambat. Cynthia yang perempuan, Indah, Tari terlambat. Misuk kena terlambat. Dia tuh awas besok pagi terlihat terlambat. Dihubungi orang tuanya, orang tuanya. Itu juga yang laki ini, yang laki Angga, Pasru Angga, Pasru Angga, si kacen baru, jujur, si kacen. Azmi, terus si kacen Azmi Angga, Danu, terus Hafizi. Hampir tapi itu jam ada datang deh. Ya Allah, dia yang taat dari perintah Bapak Ibu guru nih. Awas besok yang terlambat berikan surat pada orang tuanya nanti. Ya. Yang punya tugas apa sekarang kelas berapa? Kelas SMK dengan kelas 8 ya. Kelas 8 ya. Nah, kelas 8 silakan siap-siap langsung berbaris ya. Berbaris yang komisaris langsung bersih-bersih. Nah, hari sekali kepada anakku untuk besok